Baik, untuk kali ini kita akan disuguhkan suatu permasalahan literasi numerasi yang ada kaitannya dengan sampah sebagai berikut. Silakan dibaca dengan seksama dengan teliti, kemudian perhatikanlah data yang dimiliki dan perhatikanlah inti dari permasalahannya. Darurat sampah di Ibu Pertiwi. Julukan sebagai negara nomor 2 penghasil sampah plastik di dunia sudah melekat dalam beberapa tahun ini kepada Indonesia. Julukan yang mulanya diberikan peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, Gina Chembeck, kini mulai diikuti oleh negara lain dan juga di dalam negeri. Banyak kalangan yang menyebutkan bahwa produksi sampah di Indonesia hanya bisa dikalahkan oleh Tiongkok saja. Berikut adalah grafik batang yang menjelaskan tentang 5 negara penyumbang terbesar sampah plastik ke lautan. Ini merupakan diagram batang 5 negara penyumbang terbesar sampah plastik ke lautan. Di antaranya yang pertama adalah Cina, kemudian diikuti oleh Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Untuk soal yang pertama terkait dengan sampah, berdasarkan grafik di samping, tentukanlah kebenaran pernyataan di bawah ini. Ada 1, 2, 3, 4 pernyataan. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kedua terbesar menyumbang sampah plastik ke lautan. Silakan dicek pada diagram batang, Cina, kemudian yang kedua adalah Indonesia. Pernyataan pertama bernilai benar. Kedua, Sri Lanka menyumbangkan 14,6 ton sampah plastik ke lautan. Kita akan cek kembali, Sri Lanka 14,6, artinya pernyataan yang kedua bernilai benar. Ketiga, Cina yang menempati posisi pertama menyumbangkan lebih dari 10 kali lipat sampah plastik ke lautan dibandingkan banyak sampah plastik yang disumbangkan oleh negara yang menempati posisi keempat. Kita akan cek kembali, Cina ini menyumbangkan lebih dari 10 kali lipat jika dibandingkan dengan yang nomor 4, 1, 2, 3, 4. Vietnam, 5,59 ton jika dikalikan 10 adalah 559 ton. Artinya, pernyataan yang ketiga ini bernilai salah. Kemudian yang terakhir, banyak sampah plastik yang disumbangkan oleh Filipina hanya sepertiga banyak sampah plastik yang disumbangkan Indonesia. Kita akan cek kembali, sepertiga dari sampah Indonesia apakah dia Filipina? Sepertiga kalikan Indonesia, hasilnya adalah 62,4. Sedangkan Filipina 83,4. Artinya, pernyataan yang keempat ini bernilai salah. Berikutnya, soal yang kedua masih terkait dengan sampah. Dari data diagram batang ini, kita akan rubah ke dalam data seperti ini. Ini merupakan data 5 negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar. Cina, Indonesia, Filipina, Vietnam, Sri Lanka. Data sebelah kanan dalam jutaan ton. Berdasarkan data di samping, tentukanlah kebenaran pernyataan di bawah ini. Yang pertama, Indonesia menyumbangkan 71% dari jumlah sampah plastik yang disumbangkan oleh negara penyumbang terbesar di dunia, yaitu Cina. Kita akan cross-check kembali. Kita akan bandingkan Indonesia dengan Cina. 187,2 dibagi dengan 262,9 kalikan 100%. Ternyata hasilnya adalah 71,2%. Artinya, pernyataan pertama bernilai benar. Pernyataan kedua, jumlah seluruh sampah plastik yang disumbangkan oleh kelima negara pada grafik di atas melebihi 600 juta ton. Kita akan jumlahkan, ternyata hasilnya adalah 604. Melebihi 600 juta ton. Artinya, pernyataan kedua bernilai
benar. Pernyataan ketiga, besar simpangan antara Indonesia dan Filipina tidak lebih besar dari simpangan antara negara China dan Indonesia. Kita akan cek kembali Indonesia, Filipina, kemudian China, Indonesia. Ternyata 103,8 lebih besar dari 75,7. Artinya, dari pernyataan yang ketiga ini bernilai salah. Pernyataan yang keempat, rata-rata banyak sampah plastik yang disumbangkan oleh tiap negara pada grafik di atas adalah 120,8 juta ton. Kita akan mencari rata-rata dari jumlah ini dibagi dengan banyaknya data, yaitu 5. Hasilnya adalah 120,8. Artinya, pernyataan keempat ini bernilai benar. Berikutnya, kita akan bahas tentang pengelolaan sampah. Silakan dibaca dengan teliti, kemudian perhatikanlah data yang dimiliki dan perhatikanlah inti dari permasalahannya. Ada beberapa cara yang digunakan dalam pengelolaan sampah, seperti TPA, pembakaran atau insinerasi, dan daur ulang. Cara pengelolaan yang umum digunakan di Indonesia adalah membawa sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA), sedangkan sebagian kecil didaur ulang. Berikut adalah grafik pengelolaan sampah di Indonesia. Ditimbun di TPA 69%, kemudian dikubur 10%, dikompos dan didaur ulang 7%, tidak terkelola 7%, kemudian dibakar 5%. Untuk soal yang ketiga terkait dengan pengelolaan sampah sebagai berikut. Berdasarkan grafik pengelolaan sampah di samping, tentukanlah kebenaran pernyataan berikut ini. Yang pertama, sebanyak 69% dari total sampah di Indonesia dibuang di TPA. Kita akan cek pada grafik. Pernyataan pertama bernilai benar. Kedua, kurang dari 10% sampah dikelola dengan cara dikubur. Kita akan cross-check kembali dikubur 10%. Artinya, pernyataan yang kedua ini bernilai salah. Berikutnya, banyak sampah di Indonesia yang tidak terkelola sama banyak dengan sampah yang didaur ulang. Tidak terkelola 7%, kemudian didaur ulang 7%. Artinya, pernyataan yang ketiga ini bernilai benar. Berikutnya, banyak sampah yang ditimbun di TPA lebih dari 3 kali lipat banyak sampah dikelola dengan cara lainnya. Artinya, 69% ini lebih dari 3 kali lipat yang dikelola dengan cara yang lainnya, ataukah dikubur, dikompos, tidak terkelola, atau dibakar. Sehingga pernyataan yang keempat ini bernilai benar. Soal yang keempat terkait dengan pengelolaan sampah. Besar jangkauan dalam grafik pengelolaan sampah adalah, perhatikan, jangkauan data terbesar dikurangi dengan data yang paling kecil, yaitu 64%, yaitu yang D. Baik, untuk soal yang kelima terkait dengan pengelolaan sampah, nilai simpangan rata-rata pada grafik pengelolaan sampah di samping akan titik-titik jika dibandingkan dengan nilai simpangan bakunya. Apakah sama, berbeda, lebih besar, lebih kecil, tidak dapat ditentukan. Ingat, simpangan rata-rata ini merupakan rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kemudian, untuk simpangan baku, ini menyatakan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau ke rata-rata. Kalau kita tengok perumusannya,
simpangan rata-rata ini merupakan sigma atau jumlahan dari nilai mutlak setiap data dikurangi dengan rata-rata, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Simpangan baku merupakan akar dari sigma atau jumlahan setiap data dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan banyaknya data. Dari dua perumusan ini, secara umum, simpangan rata-rata akan lebih kecil dibandingkan dengan simpangan baku. Baik, untuk yang pertama ini kita akan disuguhkan suatu permasalahan literasi numerasi yang ada kaitannya dengan darurat air. Silakan dibaca dengan seksama dengan teliti, kemudian perhatikanlah data yang dimiliki dan perhatikanlah inti dari permasalahannya. Berikut ini merupakan grafik kebutuhan dan kapasitas produksi air di Jakarta pada tahun 2010 hingga 2025. Prediksi. Pada grafik ini menunjukkan kebutuhan dan kapasitas produksi air di Jakarta tahun 2010 sampai dengan 2025. Perhatikan, gambar biru ini mewakili total kebutuhan air baku, kemudian merah, defisit air, kemudian hijau, total kapasitas produksi, putih, ini merupakan air olahan yang dibeli dari PDAM. Baik, untuk soal yang pertama terkait dengan darurat air, berdasarkan grafik di samping, tentukanlah kebenaran pernyataan di bawah ini. Kita akan bahas satu per satu. Grafik di samping menyatakan kebutuhan dan kapasitas produksi air di Jakarta pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Ini sangat mudah sekali, tentunya bernilai benar. Poin yang kedua, grafik di samping dibuat pada tahun 2010, sedangkan data tahun selanjutnya merupakan hasil dari prediksi. Ingat, ada tanda bintang, ini merupakan prediksi. Artinya, poin yang kedua ini bernilai benar. Poin ketiga, pemerintah DKI Jakarta pernah membeli air dari PDAM yang diwakili dengan warna putih. Bernilai benar. Poin yang keempat, grafik di samping merupakan hasil litbang yang dilakukan oleh Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta. Tentunya bernilai benar. Berikutnya soal yang kedua masih terkait dengan darurat air. Berdasarkan grafik di samping, tentukanlah kebenaran pernyataan di bawah ini. Tentunya sama, kita akan bahas satu per satu semua pernyataannya. Jakarta mengalami defisit air sejak tahun 2010 dan diprediksi akan terus-menerus mengalami defisit air hingga tahun 2025. Perhatikan, defisit diwakili dengan warna merah. Tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Artinya, poin 1 ini bernilai benar. Poin yang kedua, pada tahun 2025, diprediksi bahwa DKI Jakarta masih akan membeli air dari PDAM. Perhatikan, tidak ada warna putihnya di sini. Artinya, poin yang kedua ini bernilai salah. Poin yang ketiga, diperkirakan pada tahun 2015, kebutuhan air di Jakarta akan meningkat lebih dari 25% dari 5 tahun sebelumnya. Kita akan cek kembali pada grafik peningkatan dari tahun 2010 yang warna biru ke tahun 2015. Peningkatannya adalah 8.688. Kemudian persen peningkatannya kita akan cross check kembali, dibagi dengan tahun 2010, kalikan 100%. Secara logika, 8.000 dengan 28.000 ini terjadi peningkatan 25%, lebih dari 25%. Artinya, poin yang ketiga ini bernilai benar. Kalau kita hitung secara matematis, peningkatannya adalah
29,9%. Poin yang keempat, diperkirakan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, tidak akan ada peningkatan kapasitas produksi air. Warnanya adalah warna hijau. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, tidak ada peningkatan. Artinya poin yang keempat ini bernilai benar. Berikutnya soal yang ketiga terkait dengan darurat air. Pada tahun 2025, diprediksi total kapasitas produksi air hanya dapat memenuhi dari total kebutuhan air baku di Jakarta. Perhatikanlah data pada tahun 2025, di mana total kapasitas produksinya adalah 21.828. Kemudian kebutuhan air bakunya warna biru, sehingga persentase pemenuhannya tinggal kita bagi kemudian dikalikan 100%. 37,88%. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Baik, untuk soal yang keempat ini silahkan dibaca dengan teliti, kemudian perhatikanlah data yang dimiliki dan perhatikanlah inti dari permasalahannya. Pada soal yang keempat ini, kita akan membandingkan simpangan baku antara defisit air dengan kapasitas produksi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Ingat, simpangan baku ini merupakan nilai yang menggambarkan rata-rata jarak penyimpangan titik data yang diukur dari nilai rata-rata. Perhatikanlah data dari simpangan baku defisit air yang diwakili dengan warna merah. Terjadi perbedaan atau meningkat. Kemudian, perhatikanlah data total kapasitas produksi air diwakili dengan warna hijau. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025, ini stagnan, tidak ada peningkatan sama sekali. Dilihat data ini, kita akan bisa menyimpulkan bahwa simpangan baku defisit air dengan simpangan baku total kapasitas produksi air adalah lebih dari. Berikutnya, soal yang kelima terkait dengan darurat air. Perhatikan 4 pernyataan di bawah ini. Silahkan dibaca dengan teliti, kemudian perhatikanlah data yang dimiliki, dan perhatikanlah inti dari permasalahannya. Kita akan skip. Dari keempat pernyataan di atas, manakah pernyataan yang benar menurut grafik di atas? Kita akan bahas satu persatu pernyataan ini. Pembahasan pernyataan yang pertama, besar kebutuhan air baku di Kota Jakarta pada tahun 2020 diperkirakan menjadi 2 kali lipat kebutuhan air baku pada tahun 2010. Diwakili dengan warna biru, kita akan cross-check kembali. Pada tahun 2010, kita akan kalikan 2, hasilnya adalah 57.970. Kemudian, maaf, ini salah ketik, harusnya adalah 57.970 lebih dari tahun 2020, yaitu 50.199, sehingga melebihi 2 kali lipat. Artinya pernyataan 1 bernilai salah. Untuk pernyataan yang kedua, besar defisit air di Jakarta pada tahun 2025 diperkirakan akan meningkat lebih dari 4 kali lipat defisit air pada tahun 2010. Kita akan cross-check kembali pada tahun 2010, warna merah, kita kalikan 4. Kemudian, pada tahun 2025, besarnya adalah 35.786. Artinya apa?
nilai yang di bawah ini tidak melebihi 4 kali lipatnya. Artinya, pernyataan yang kedua ini bernilai salah. Untuk pembahasan pernyataan yang ketiga, peningkatan kapasitas produksi air di Jakarta pada tahun 2015 akan meningkat sekitar 45% dibandingkan dengan kapasitas produksi pada tahun 2010. Diwakili dengan warna hijau. Peningkatannya adalah 6.828. Kemudian persen peningkatannya tentunya dibagi dengan tahun 2010, tahun sebelumnya, yaitu 45,5%. Artinya apa? Artinya pernyataan yang ketiga ini bernilai benar. Pembahasan pernyataan yang keempat, besar kapasitas produksi air pada tahun 2025 hanya sekitar 38% dari total kebutuhan air baku di Jakarta. Kita akan bandingkan antara produksi air yang hijau dibagi dengan yang biru dikalikan dengan 100%. 37,9%. Artinya, pernyataan yang keempat ini bernilai benar. Baik, untuk kesimpulan dari soal yang kelima ini, pernyataan yang benar adalah pernyataan 3 dan 4.